Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saudara kaum muslimin muslimat jamaah TV dakwah Al-Sururi yang sama berbahagia, alhamdulillah, oleh karena izin dan rahmat Allah kita kembali berkumpul dalam rangka berfastabiqul khairat. Mudah-mudahan kita terus istiqomah menjalankan apa yang diperintahkan Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin muslimat jamaah TV dakwah Al-Sururi yang sama berbahagia. Ada satu fenomena menarik yang barangkali diri kita alami dan bahkan kita melihat sekian banyak orang di sekitar kita pun mengalami hal yang kita akan bahas secara bersama di kesempatan yang sangat berbahagia ini, yaitu melihat ada teman kita, andai taulan kita, sahabat kita mengantuk pada pelaksanaan ibadah sholat. Bahkan kita pun sendiri pernah barangkali merasa mengantuk dalam melaksanakan ibadah. Nah, posisi hukumnya ini bagaimana menurut syariat ajaran agama kita? Apakah kita boleh sambil ngantuk untuk melaksanakan ibadah sholat? Ataukah sebaliknya ada larangan yang membuat kita untuk tidak melaksanakan sholat ketika kita dalam kondisi ngantuk? Nah, ini permasalahan yang baru saja kita dengarkan, ini dikupas tuntas oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha pada Sahih Al-Bukhari hadis ke 205. Dijelaskan an Aisyata radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, idza na'asa ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian na'asa, dia itu memiliki rasa ngantuk yang sangat berat, artinya memang ketika dia berdiri itu kontrol akal sehatnya itu jadi hilang, faktor mengantuk yang dia alami. Maka di sini dikatakan wa huwa yusalli, kemudian dia sedang melaksanakan sholat, wa huwa yusalli, dia sedang melaksanakan sholat, falyarqud hatta yadhhaba anhu an-naum. Masya Allah, ada rukhsah yang disampaikan Rasulullah SAW asbab kondisi yang demikian. Maka Nabi SAW menyarankan kepada kita untuk tidak melanjutkan ibadah sholat kita di saat kita ngantuk yang berat itu, kemudian kita beristirahat sampai ngantuk kita itu hilang. Sekali lagi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk meninggalkan ibadah sholat di saat kita ngantuk sampai kemudian kita beristirahat kembali, rasa fit tubuh kita sehingga hilanglah ngantuk itu, barulah kita kembali berwudu kemudian melaksanakan ibadah sholat. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, fa inna ahadukum idza shalla, maka sesungguhnya apabila salah seorang di antara kalian dia itu melaksanakan salat, wa huwa na'isun, lalu dia itu dalam kondisi mengantuk, Ini keterangan yang Nabi sampaikan. Kalau kita dalam kondisi ngantuk kemudian kita melaksanakan salat, apa yang terjadi pada diri kita? Dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita dengarkan, fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'isun. Saya ulang lagi, fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'isun. Jadi apabila salah seorang di antara kita yang memaksakan diri kita untuk melaksanakan sholat, sementara kita pada posisi bawaan ngantuk yang membuat kita antara sadar dan tidak sadar, maka apa yang terjadi? La yadri la'allahu yastaghfiru fayasubbu nafsahu.
Maka boleh jadi dia itu berpikir bahwa dia membaca istighfar, ya. Boleh jadi dia itu berpikir bahwa dia membaca istighfar karena ketidakseimbangan akal sehat yang terjadi pada dirinya asbab ngantuk tadi. Fayasubbu nafsahu. Ya, sementara yang dia lakukan itu padahal mencaci dirinya, tapi dia tidak paham karena konsep ngantuk yang dialami oleh seseorang tersebut. Maka kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan singkat yang sangat memberikan manfaat kepada kita ini adalah perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, jika salah seorang di antara kita itu mau melaksanakan sholat, kemudian tiba-tiba dia itu merasa mengantuk, dan dia posisi rasanya itu ketika dia takbir, kemudian dia antara sadar dan tidak sadar, ya dia paham dan tidak paham terkait dengan berdirinya dia itu, ya, hilang kesadarannya sebentar kemudian muncul lagi, maka dia diperintahkan untuk beristirahat terlebih dahulu, kemudian dia bangun dari istirahatnya, mungkin badannya sudah fit dan ngantuknya sudah hilang, bersegeralah untuk mengambil air wudhu, kemudian melaksanakan sholat yang tadi dia tinggalkan. Ya, sholat apa saja, misalkan subuh, duhur, asar, maghrib, isya, ketika dia ngantuk di salah satu posisi sholat itu, maka dia harus kerjakan setelah ngantuk itu hilang dari dirinya. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jadikan ini sebagai pembelajaran bagi diri kita, sebagai rujukan bagi diri kita yang memberikan penjelasan bahwa sesungguhnya ketika seseorang di antara kita dia ngantuk berat, maka diperintahkan Nabi SAW untuk tidak melaksanakan sholat. Bagusnya dia istirahat sampai ngantuknya selesai, kemudian dia kembali mengambil wudhu untuk melaksanakan ibadah sholatnya, yang hal itu akan menyebabkan dirinya lebih paham terkait dengan bacaan-bacaan yang dia baca pada saat dia melaksanakan ibadah sholat. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk mampu mengamalkan semua aktivitas yang sifatnya baik, mendatangkan kebahagiaan kepada diri kita, menjauhkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah untuk kita tinggalkan, sehingga itu juga akan mendatangkan kebahagiaan, kesejahteraan, kesenangan hidup kepada diri pribadi kita masing-masing. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.